Pressure-nya ada gitu kan, kemudian opportunity-nya ada gitu kan, ada rasionalisasinya. Bagaimana mereka cara mengelabui teman-temannya di lingkungan kerjanya sehingga bisa terus melakukan fraud? Kalau kita melakukan perbuatan curang ini, yang akan menjadi korban siapa? Bukan diri kita sendiri, anak kita, istri kita atau suami kita, keluarga kita lah. Ke Denpasar lihat pemandangan. Ada burung jalak di atas pagar batako. Apa kabar insan Pegadaian? Salam akhlak, salam sadar risiko. Izin saya membuka masker saya. Tim yang ada di ruangan ini, tim podcast, host, dan guest, semuanya sudah melakukan protokol kesehatan dan divaksinasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mudah-mudahan tidak di penularan COVID-19. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ganyang Fraud. Podcast ini dipersembahkan oleh Milenial, Manajemen Risiko, Pegadaian TV, dan Budaya Kerja. Insan Pegadaian, podcast Ganyang Fraud ini sudah memasuki episode kelima. Masing-masing episode disusun dengan mengusung tema yang berkaitan untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua, insan Pegadaian. Izin flashback dari episode pertama tentang penyamaan persepsi bahwa fraud itu buruk, menyamakan frekuensi. Podcast kedua tentang kesiapan untuk menerima ide-ide baru, open door. Podcast ketiga dengan tema fresh air, udara segar yang selalu ke Pegadaian, memberikan oksigen dan mengisi ruang inovasi, kreasi, serta transformasi perusahaan. Podcast keempat tentang ajakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi kemaslahatan lingkungan, sosial, dan bisnis Pegadaian. Pay forward. Dan setelah kita siap untuk melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan dalam rangka untuk melakukan Ganyang Fraud, kita mencoba memahami target kita. Di podcast ini, kami mempersembahkan anatomi pelaku fraud. Anatomi pelaku fraud adalah gambaran tentang karakteristik, ciri-ciri para pelaku fraud. Mari belajar dan meningkatkan pemahaman terkait pola fraud dan perilaku para pelaku fraud, sehingga kesadaran anti fraud kita dapat secara efektif meningkatkan pencegahan fraud. Adalah sangat relevan untuk mengundang Bapak Syahrul Rusli, Kepala Satuan Pengawasan Intern PT Pegadaian. Selamat datang di podcast Ganyang Fraud, Pak Syahrul. Terima kasih atas keluangan waktu untuk berbagi dengan insan Pegadaian di seluruh Indonesia. Terima kasih. Materi podcast episode ini kelihatannya paling serius, karena kita akan bicara secara agak ilmiah berdasarkan data yang dikumpulkan dengan metode-metode yang sudah teruji, yang selama ini digunakan oleh teman-teman di SPI, dan itu terus berkembang dari waktu ke waktu, Pak, ya. Oke. Nah, untuk mengawali, Pak, kita kan perlu melihat data historis, data fraud. Nah, Bapak sudah cukup lama di audit, dan audit itu memang sering bergelut dengan hal yang seperti ini. Mohon dijelaskan jenis-jenis fraud yang umum terjadi, Pak, di Pegadaian. Ya. Oke, makasih, Pak. Di Pegadaian ini, kalau saya sebut itu kejadiannya sebenarnya fraud itu berulang, Pak. Oke. Itu sejak, boleh saya bilang sejak saya pemeriksa muda sampai saat sekarang, yang namanya fraud yang klasik itu. Oke. Ada sedikit mungkin tambahan. Jadi yang namanya gade fiktif, taksiran tinggi, penggelapan barang jaminan, tahan tebusan, itu tetap dari dulu. 4 jenis itu, ya? Sejak saya jadi pemeriksa muda sampai menjadi KSPI, itulah yang terjadi dari dulu sampai sekarang.
gada fiktif ini semacam sindikat sebetulnya. Sindikat, Pak. Nah, karena yang membuat emas palsu ini tidak bisa orang sembarangan. Ya. Itu pasti juga orang yang paham, paham membuat emas. Ya, jadi dengan keahlian yang sudah kita miliki pun, ya, itu masih sulit untuk diidentifikasi. Masih sulit ya. Banyak kemarin saya juga ada lihat sendiri. Kemudian saya kunjungi sini, saya penasaran kenapa ya? Tidak tahu. Saya datang juga, memang sulit. Dan memang mereka itu sudah mempelajari. Dan ternyata nasabah yang kemudian kita tangkap barang palsu itu, nasabah sudah lama. Oh, sudah sudah nasabah mempelajari, sudah dipelajarinya. Kita di mana ya? Kalau penaksir pegadaian menggosoknya begini, berarti bagian ini saya tebalin, ujung-ujungnya saya tebalin, gitu kan. Jadi yang namanya fraud pasti direncanakan. Direncanakan. Nah, fraud berulang itu ya itu polanya. Kemudian yang terakhir ini muncullah kejahatan yang lebih advance, mungkin saya fraud seperti menggunakan edisi, pembobolan edisi. Nah itu menurut saya yang dulu tidak ada, yang saya sekarang ada. Ya. Kalau selain meningkatkan produktivitas, ya, IT juga ternyata meningkatkan risiko. Ya, karena kelemahan aplikasi dan ada opportunity, ada niat kata orang gitu kan, membuat kejahatan itu, mulailah itu. Kemudian saya yang surprise juga ada yang sampai membuat aplikasinya Pak sendiri. Oh iya. Jadi dia menempelkan aplikasi. Anak ini saya bilang boleh juga lah otaknya sebetulnya. Saya bilang kalau uang kelebihan gitu kan itu kan kita bayar ada keluar stroke tandanya. Dibuatnya persis seperti itu. Betul. Jadi seolah muncul stroke pembayaran diambil sendiri gitu. Untuk mencapai target mereka mengabaikan SOP-nya. Jadi karena target misalnya amanah harus capai sekian. Sementara untuk mendapatkan amanah ini mereka harus survei dulu umpamanya. Harus ada Pevindo dan segala macam, kemudian kan itu diabaikan. Kemampuan bayarnya juga diabaikan semacam itu. Itu kemudian berjalan waktu 6 bulan setelah berjalan semacam itu mulai macet. NPL mulai meninggi, orang mulai memang karena dari awal saya periksa prosedurnya tidak jalan. Tidak terpenuhi ya. Itu Pak model-modelnya. Baik. Terima kasih Pak. Wah mencekam banget. Kalau ini seperti film horor nih ya. Ngeri banget. Masih banyak baiknya Pak. Ya memang kita harus hati-hati. Tindakan-tindakan fraud itu selain merugikan banyak orang tentu berpotensi juga menular. Nah, sekarang berdasarkan sudut pandang SPI Pak. Dari lesson learned yang tadi Bapak sampaikan, Bapak juga tentunya bertemu dengan para pelaku fraud. Bisa dijelaskan nggak ciri-ciri perilaku yang menjadi penanda bahwa kira-kira ini orang melakukan fraud? Seperti apa Pak? Pertama, hidupnya itu ada pressure, itu udah begitu saya. Kalau teorinya Bapak bilang pressure-nya ada gitu kan, kemudian opportunity-nya ada gitu kan. Ada rasionalisasinya, kemudian soal itu gitu. Gaya hidup ya. Gaya hidup. Dari berapa kali saya ketemu, gaya hidup yang tidak terukur dengan kemampuannya. Tidak sesuai gitu. Ya misalnya ini sesuai jabatan kita lah gitu. Ya jabatan kita mungkin saat itu kita belum bisa beli mobil. Ya tidak usah maksakan diri beli mobil, cukup naik sepeda motor barangkali. Tapi ada orang yang karena penampilan memaksakan diri. Atau yang sudah cukup senior, ya saya bilang kita butuh rumah ya. Tapi kalau sampai berhutang miliaran gara-gara itu juga harusnya ukur-ukur diri. Nah kalau dari sisi SPI kan tentunya menggunakan perangkat-perangkat audit yang modern atau metodologi-metodologi yang terkini itu pada saat melakukan identifikasi hasil fraud, data-data dan informasi yang diperoleh itu bagaimana cara mengelolanya dan bagaimana unit kerja yang terkait dalam rangka untuk melakukan pencegahan fraud itu bisa memanfaatkan Pak. Belakangan ini saya sangat concern gitu untuk berupaya mengubah pola audit yang repetitif menurut saya, repetitif atau monoton seperti tadi itu. Jadi
polanya sama ini kan sesuai, kita setahun buat program rencana kerja pemeriksaan tahunan, dalam bulan kita buat bulanan. Dan kemudian tim yang fix seperti itu. Sehingga mereka meriksa sesuai dengan jadwal itu. Tidak melihat kondisi yang relevannya. Risikonya, tidak melihat risiko yang relevannya. Jadi kenapa terjadi sampai besar itu? Karena kan dengan tim yang terbatas ini, dengan jumlah outlet yang makin banyak, jumlah produk yang makin besar, itu menunjukkan pemeriksaan itu hanya dilakukan karena setahun itu maksimal 2 kali. Sedangkan yang namanya model bisnisnya gadai itu beda dengan mikro. Ini pemahaman saya ini, Pak. Jadi harus disempurnakan itu, Pak, ya? Ya, jadi tidak bisa dengan pola yang sama antara gadai dengan mikro ini cara misalnya. Gadai ini jangka pendek. Jangka pendek itu begitu, apalagi KDUPC, 1 orang. Dia gosok, dia putuskan. Gitu. Kalau di mikro masih ada dokumen yang disampaikan, diperiksa dulu oleh analis, naik ke mungkin diperiksa BPO dulu, analis naik ke Asmen, kemudian naik lagi umpamanya ke atasnya ke deputi semacam. Kalau di Gadai kan tidak ada, Pak. Tidak ada, ya. Nah, seperti itu. Jadi sudah disempurnakan sekarang dengan pendekatan yang seperti apa? Nah, sekarang saya coba merubahnya itu. Kami membangun yang namanya fraud detecting system, atau saya sering nyebutnya audit drone-nya lah, gitu. Audit drone itu. Jadi bayang saya seperti drone ini, dia terbang memantau, mengumpulkan data-data gitu kan, menyampaikan kepada pilotnya yang ada di darat itu gitu kan. Nah, jadi sekarang fraud detecting ini sebelum mereka memeriksa itu dulu dikumpulkan. Dianalisis dulu. Dianalisis, Pak. Soalnya kita udah tahu simptomnya kejadiannya itu sebenarnya udah jauh-jauh. BJDPL-nya banyak, NPL-nya tinggi, semuanya. Nasabah terkonsentrasinya tinggi. Kemudian waskatnya rendah. Pelakunya itu maksudnya pengelolanya yang kalau saya berbuat itu sudah lama bertugas itu, tidak dimudah-mudahkan. Ini kan dengan kondisi mana yang relevan itu di situ risikonya, dan itu yang diprioritaskan diperiksa gitu. Nah, ini lebih cepat menangkap, ya. Lebih cepat, kita tidak usah menyimpulkan semuanya itu sama sesuai dengan periode pemeriksaan. Kalau memang itu risiko tinggi, itu dulu diperiksa. Nah, itulah saya. Jadi datanya ini di pusat disampaikan ke masing-masing tim. Harapannya nextnya ini masing-masing tim ini bisa menganalisis sendiri data ini, sehingga dia membuat sendiri, Pak, yang ini. Jadi risk-nya itu per outlet, Pak. Jadi setiap pemeriksa itu punya asesmen risiko terhadap outletnya masing-masing. Sebab dari 10 outlet di bawah dia mungkin itu beda-beda. Ada yang high risk, ada yang moderate, ada yang low, gitu kan. Yang high inilah yang utamanya. Tidak kalau risk manajemen mungkin akan melihat korporasinya, gitu kan. Tapi kalau dia sebagai pemeriksa di situ, dia memetakan mikronya, detailnya. Mereka tahu siapa yang dirotasi selama ini, siapa yang BJDPL-nya tinggi, di mana penumpukan barang jaminan terkonsentrasi ini. Prioritaslah dia melakukan itu. Gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh teman-teman SPI, ya. Jadi untuk menangkap dan kemudian merencanakan. Nah, ini kalau pengalaman Bapak terkait dengan rekan kerja yang terkelabui oleh para pelaku fraud, memang ada suatu kecurigaan. Menurut pengalaman Bapak, bagaimana mereka cara mengelabui teman-temannya di lingkungan kerjanya sehingga bisa terus melakukan fraud? Kalau kita berangkat dari teorinya ini, Pak, kalau kita bilang teori apa, yang diamond fraud ini, itu kan setiap pelaku itu sebenarnya ada yang namanya capability-nya. Jadi mereka punya kecerdasan sendiri, punya kreativitasnya sendiri. Jadi dia melihat, dia bisa mengelabui itu karena melihat lingkungannya. Kalau dia melihat atasannya itu tidak melakukan pengawasan dan atasannya tidak pernah memeriksa pekerjaannya ini, atau atasannya terlalu sibuk dilihatnya gitu kan, itu dia melihat peluang untuk mengelabuinya tadi. Jadi kalau saya lihat sesungguhnya ini adalah suatu kerja tim, ya, untuk mencegah fraud, Pak, ya, nggak bisa sendiri-sendiri, ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan, Pak, sebagai individu kalau kita mengidentifikasi dan menangkap gejala-gejala pelaku fraud di lingkungan kita, pada rekan kerja kita, apa yang harus kita lakukan? Kalau SP itu kan punya jargon gini, Pak, ya.
jaga diri kita, jaga teman kita, gitu kan, jaga perusahaan kita itu pasti itu kan. Jadi pertama ya menurut saya kita lah jaga diri kita. Kita tahu kalau kita melakukan perbuatan curang ini, yang akan menjadi korban siapa? Bukan diri kita sendiri, anak kita, istri kita atau suami kita, keluarga kita lah. Itu kan berdampak ke dia. Saya lihatlah berapa kasus kecurangan itu kan. Begitu sudah terjadi dan dia kemudian mau tidak mau kita diproses hukum, mulailah situ mulai menangis menghadapi kenyataan. Tapi ya gimana? Saya bayangin, pernah saya ketemu anak saya masih kecil Pak, masih SD gitu. Ada anaknya masih umur 2 tahun apa katanya gitu kan. Aduh, saya bilang saya juga bisa merasakan lah gitu. Tapi kan sulit dalam posisi seperti itu. Peraturan disiplin kita ada, dan tidak mungkin karena perasaan memelas dia itu kita tidak boleh tahu, itu akan menjadi presiden bagi yang lain, gitu. Itu menurut saya jadi kebiasaan. Seperti itu. Dan ini jagalah diri kita. Kemudian kedua, jaga teman kita tadi. Ya saling menasehatilah. Ya apakah di kantor itu ada sharing and learning untuk itu, ceramah agama gitu untuk mengingatkan orang semacam itu. Hal itu perlu, dan kemudian kalau memang tidak bisa kita omongin gitu baik-baik orang ini, dan kita tahu itu kecenderungan itu ada, ya inilah menurut saya ke ini aja, lapor di WBS. Bisa dia melapor WBS. WBS itu banyak, bukan hanya harus masuk by aplikasi, WA, di telepon, laporkan, buat nanti biar SPI yang urus sisanya itu setelah kira Pak. Jadi memang tadi ada ketidakpedulian, mungkin sungkan Sebetulnya menurut saya kemudian lebih ke situ. Ada rasa takut. Kenapa perlu takut untuk melaporkan fraud? Kalau saya lihat antara sungkan dan takut ini nih, seumpamanya nih si kasir melihat mungkin pengelolanya semacam itu, sungkan kan, kadang tidak enak sama ini. Apalagi saya bawahnya si bapak ini, ibu ini, juga takutnya juga jadi bercampur gitu nanti. Nah tadi saya yang tekan gitu kan. Apalagi kalau statusnya bukan pegawai tetap kan lebih mudah tidak direkomendasikan semacam itu. Rasa takut itu ada menurut saya, itu manusiawi sih saya pikir kan. Cuma jalan keluarnya itu menurut saya, kalau memang kita tidak berani untuk menegur atau mengingatkan orang, laporkan itu ke WBS. Masuk ke WBS itu gampang kok di web kita pegadaian.co.id, tinggal klik masuk laporan, dan itu pun dijaga kok kerahasiaannya. Jadi ada perlindungan buat pelapor Pak? Ada. Itu nama harus ditulis. Nama waktu kita melapor kita harus menuliskan nama kita. Cuma tentu perlu nomor telepon atau email. Karena suatu waktu mungkin kan dari SPI akan menghubungi untuk konfirmasi lebih lanjut atau apa, dan itu kami lakukan Pak. Jadi saya ingatkan betul ke tim WBS itu, jangan ada laporan yang kita anggap tidak penting kalau dia melaporkan. Kalau dia sudah melaporkan, tindak lanjuti. Kadang-kadang itu semacam iceberg-nya gitu. Dia melaporkan sedikit itu karena dia tidak berani banyak-banyak. Tapi setelah kita periksa, oh ternyata masalahnya luas. Luar biasa. Luas dari masalah ini gitu. Di luar dugaan Pak ya. Luar dugaan ternyata meluas gitu ya. Nah ini menurut saya kita akan follow up setiap laporan-laporan semacam itu Pak. Dalam rangka untuk menjaga diri kita, menjaga rekan kita, tentunya menjaga perusahaan supaya menjadi perusahaan yang sustain dan berlangsung terus menerus sampai ke anak cucu kita. Sebelum menutup podcast ini Pak, barangkali ada takeaways yang mau Bapak sampaikan, terutama poin-poin tentang ciri-ciri pelaku dan bagaimana kita bertindak berdasarkan kemampuan kita untuk mengidentifikasi pelaku fraud tersebut. Makasih. Terima kasih Pak ya. Mungkin berangkat dari jargon tadi, jaga diri kita, jaga teman kita tadi. Jadi kalau jaga teman kita ini, kita kenalilah lingkungan tempat kita bekerja ini gitu. Jangan sampai ada kejadian sampai terjadi fraud. Kalau ada yang aneh-aneh dilakukan seperti tadi saya bilang, sering menggadai gitu. Tentu menggadai itu bagi kita justru bagus dapat OSL, tapi perlu kita juga pikir, apa iya ya orang ini punya emas sebanyak ini?
Kan perlu juga. Jadi ada pola transaksi. Pola transaksi yang dilakukannya ini apa? Wajar apa tidak? Ya. Gitu. Nah ini model-model seperti itu kita pahami gitu kan. Teman kita kadang-kadang bekerja sampai larut gitu. Itu juga kita awasin gitu. Soalnya kadang kalau apalagi sharing password di kita ini seringkali, nah itu kadang kan ya jadi masalah. Nggak pernah istirahat, makan siang. Nggak pernah istirahat. Nah, kemudian nggak pernah cuti. Nggak pernah cuti ya. Itu satunya itu, nggak pernah cuti itu juga karena dia takut ngambil cuti. Begitu cuti digantikan jadi ketahuan. Ya. Nah, yang nggak pernah cuti. Jadi sekarang pentingnya cuti wajib itu. Wajib kan? Dia cuti. Menurut saya itu diwajibkan. Sehingga tugasnya sebagian waktu diambil alih orang lain. Ya. Seringkali itu malah ketangkepnya di situ. Di situ ya. Ya, maka dia tidak mau cuti karena itu. Ya. Dan dia selalu berusaha tidak dimutasikan. Iya. Selalu dimutasikan ya dia inilah pinter-pinter lah. Ya. Namanya itu namanya ciri-ciri orang itu ada teori ini ada capability-nya, untuk mempersuasi orang, capability untuk memahami gaya atasan seperti apa. Nah ini seperti itu juga. Biasanya jadi kalau pelaku fraud ini biasanya menonjol di lingkungannya, Pak ya. Banyak seperti itu. Banyak seperti itu, Pak. Jadi kita tidak bisa lihat sekarang itu memang dari fisik, tapi kita perhatiin itu banyak yang tidak dimutasikan itu sebenarnya ada alasannya. Iya. Padahal dia PR1, PR2 berhasil menumbuhkan ini seperti ada. Jadi orang yang itu ada kecerdasannya sendiri gitu untuk memastikan bahwa posisi itu aman di situ. Betul. Walaupun itu maksudnya tidak generik ya, pasti ada. Tapi di aturan kita memang untuk mencegah itu ada rotasi itu kan rotasi, sudah ada rotasi pengelola, rotasi kasir semacam itu kan untuk mencegah hal yang seperti tadi itu. Baik. Terima kasih Pak Syahrul Rohli, Kepala Audit Intern Pegadaian. Saya yakin dari setiap jawaban dan penjelasan yang Bapak sampaikan dapat memunculkan penyegaran terhadap penjelasan pemahaman kita bagaimana untuk Pegadaian lebih baik lagi ke depannya. Insan Pegadaian itulah anatomi pelaku fraud. Dari sudut pandang Kepala Satuan Pengawas Intern PT Pegadaian, Bapak Syahrul Rohli. Episode ini menjadi penutup dari serial podcast Gajang Fraud. Mudah-mudahan memberikan kontribusi dalam pembentukan sikap anti fraud insan Pegadaian. Bersama ini saya, Eko Susetiono, dan seluruh kru dari Pegadaian TV, manajemen risiko dan tim budaya kerja, mengucapkan banyak terima kasih atas kontribusi dari seluruh pihak yang memungkinkan podcast ini bisa terlaksana. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilapan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya, makasih banyak kesempatannya. Ketemu lagi. Ya, makasih Pak Eko. Ya. Menggapai seluruh mimpiku, no, say no to fraud. Yes, say yes to zero fraud. Bersama kita aktif berperan dalam program Gajang Fraud. Tetap waspada dan salam sadar risiko.